Kembali lagi di podcast kita bersama saya Igun dan masih dengan saya Iqbal. Sekarang dua-duanya pakai topi guys. Biar Topi. apa nih? Gak apa-apa, gue ngerasa gue belum cukur rambut ya. Kalau awal nggak pakai apa-apa. Nah, Kedua, grogi. topi gue doang. Nah, Ketiga ikut-ikutan nggak? ikut-ikutan Iya, saya. Tapi topi Anda tidak eksklusif. Topi saya Coba kasih lihat dulu. ada tanda tangannya Noah guys. Itu coba itu tantangan siapa aja? Masih nih tanda tangan nih dari bawah ya kamera. Iya. Ini Ariel. Ini seriusan tapi dari mereka dulu. Seriusan. dari mereka. Gue Terus, pernah kerja sama mereka, ini Ariel. Hmm. Ini Lukman, ini David. Ini kan Kalau gue juga dapat tanda. apa? Tanda lahir. Tanda ya, bukan tanda tangan. Ada di Sungguh sini. Jokes yang sangat lawas ya. Jokes yang sangat lawas. Oke. Gila seneng banget gua. Berarti di episode yang ketiga nih kita mau bahas apa sih sebenarnya? Belum, kita relax dulu ya kan supaya Kita tegang. enggak tegang. Gua ngerasain sih kemarin pas podcast episode kedua itu masih ada ketegangan. Pasti enggak. Bukannya kita berantem, bukan. Oh. Ketegangan yang gimana gitu ya kan. Yang rasanya. tegang aman ini. Enggak, kita Oh. enggak relax. Bukan tegang atau gimana. Thank you yang udah nonton di episode 1 sama episode 2 buat teman-temanku. Gue seneng banget sih, sumpah. Teman kerja, teman sekolah. Nah. Lu siapa coba Temen temen lu? nganggur. Oh iya bener. Temen gua alhamdulillah pada jadi orang semua. Alhamdulillah, amin, temen gue juga pada jadi Iya. orang semua. Amin, semoga kita juga Iya. melalui podcast ini. Yo, amin. Emang tujuannya ada ke arah sana sih, tapi belum prioritas. Betul. Kita masih memikirkan pekerjaan kita masing-masing. Betul. Luar biasa sekarang. Gue seneng banget sih, karena hari Senang ini, kenapa tuh? hari ini bisa di monitor lewat sini. Device baru. Device Nyobain baru. device baru. Jadi guys, for your information, nanti nggak berbarengan sih, nggak tahu videonya duluan. Gue tadi udah bikin BTS, alat-alat apa aja yang kita pakai gitu ya kan. Cuman memang kita belum standar podcast sih, nggak kayak penyiar Pokoknya lain. buat teman-teman yang jadi tim sukses kita, thank you banget. Thank you yang udah promosiin, yang udah bantu share. Setidaknya maksud gue tuh senang ketika karya kita diapresiasi. Betul. Saat yang video pertama tuh 100 orang. Sebenarnya expect-nya tuh video episode pertama tuh nggak segitu ya. Enggak, Expect-nya maksudnya- adalah kita bisa menembus di angka 10 viewer. Iya, maksudnya setidaknya ya udahlah puluhan orang lah. Walaupun gue yakin sih nggak banyak orang yang mau nonton sampai full. Tapi setidaknya memang. ada poin-poin yang kalian kepo dari teaser ya kan. Pasti kepo. Kalau memang ada kurangnya kasih tahu di komen. Jangan lupa di komen. Kan nggak bayar ini ya, maksudnya kan komen, subscribe apalagi. Lagi. Itu bonus lah kalau subscribe. Minimal komen deh, kasih tahu kurang kita apa. Lu nonton aja sebenarnya kita udah seneng. Nonton, like, dan- Nonton, iya nggak komen nonton deh minimal. Iya, Iya, tapi tolonglah komen bener. Iya. Gue butuh komen. Oh, yang negatif dalam artian Positif. untuk mendukung kita jadi positif. Yoi. Gitu nggak apa-apa, Nggak kritikan-kritikan. Enggak. Yoi. Ya udah, lu mau ngomongin apa sekarang? Gua mau ngomongin orang. Tadi lu ngelempar gue ya, sekarang gue ngelempar lu. Iya. Oh iya, kemarin enggak, kita bacain ini aja. Oh iya Dulu. kemarin enggak, banyak banget. Oh iya kemarin enggak. Oh, nggak bisa buka ini. Apa Gue ya? tadi mau buka YouTube, komen di YouTube. Lu bisa dari Oh, apa? bisa, buka. bisa. Komen di ini. Oke, ya, kita di- sebelum masuk ke inti pembicaraan nih. kita santai aja Jadi dulu, relax dulu. mau relax. bacain komenan-komenannya di video ada dari episode 1 atau episode 2? Boleh dari episode sampai episode 2. Cadel P Anda. Coba kita buka. Tolong ya, jadi yang searching nama YouTube kita itu jangan setengah-setengah, jangan Hello Kita, lu enter. Karena pas lu enter Hello Kita munculnya Hello Kitty. Iya. Disusahin, bukan disusahin. Hello Kita. Dan kita nggak mau Studio. kita nggak mau ngejelasin dulu artinya hello kita itu apa. Karena memang belum ada. Kalau episode pertama nih, episode pertamanya coba jangan sampai ke play. Di komen aja komen. Kita bacain komen dulu. Komennya dulu ya. 26. Tapi Serius loh? iya nih ada pertama itu komennya dari Budi Kurniawan di episode pertama. Tadi abis dicariin sama orang Budi. Yang tadi bukan sih? Iya. Oh, iya. Bener. Balikin laptop. Di saat Dia bilang katanya dia kamera bawah ngalahin background PKK. sekarang Sudah teratasi.
Anda, Budi. Terima Budi. kasih. Terima kasih. Anda mengingatkan kita. Terus Sekarang mic-nya posisinya di sini. boleh dikasih gelas masing-masing gambar PKK itu Oh, nanti. itu belum. Pelan-pelan ya Bu Teh, pelan-pelan. Nah, kita juga Karakter dari kami harus diperkuat lagi. Karakter lo mau jadi siapa ya karakter? Gue Jilong. Flintstone. Gue Jilong. Yang kalau nanti kabur. Ntar ngomongin. Heroes never late. Oke Budi, thank you. Dikasih terus yang kelima dikasih cemilan buat teman ngobrol. Jadi cemilan buat teman ngobrol apa buat gue yang ngobrol? Oh iya. Dikasih cemilan buat temen nemenin obrolan kita. Oh, oke. Iya. Terus yang keenam terakhir nih, bikin baju atau t-shirt PKK. Itu boleh tuh. Thank you Bud, itu Gila. yang gue bikinin. Budi sana. Budi Kurniawan. Saudaranya Agus Kurniawan. Terus ada yang sambil nyebat lah Bal, Robi Hidayat. Ya. Gue kenal tuh Robi tuh. Gue pernah Iya, kenal temen itu. ini podcast pom bensin, nggak ada rokok-rokok. Nggak ada sebat-sebatan. Anda ngerokok, kita bukan perokok. Oke? Di episode 1 Ada namanya Mainaki, undang dong anak-anak tongkrongan. Siapa anak tongkrongan? Iya. Anda anak tongkrongan kita bukan Mainaki. Kita menyebut Anda lagi loh. Di episode 2 kita udah nyebut Anda loh. Anda harus datang ke podcast kita ya Mainaki. Boleh. Tuh. Iya, nanti kita undang nanti anak-anak tongkrongan semuanya pokoknya. Bale, Ndroy. Bale. Ndroy. Dikasih fotonya nih. Nah, Bale. Ada di Bale, Ndroy. Terus apa Mainaki. Oke. Ya. Oke. dia. Oke. Sama lagi ya. Erpin. Erpin Ntar Rico. kita bisa Iya. bahas soal musik tuh sama Erpin tuh. Nah, terus Vokalis sekarang ini. yang episode kedua kali ya. Erpin suka isi. Episode kedua Siapa? ada komentar. Nah, berhubungan dengan tema episode ketiga ini, kebetulan ide ini datang dari yang komen di episode kedua. Oh iya betul. Nah, Patut dibahas tuh. ya. Jadi tema kali ini gue dikasih ide Itu siapa? sama yang komen di YouTube. Temen Kita dikasih ide. Ini dia masuknya adalah bos gua. Manajer. Regional manager. Regional, Dia doi di atas area manager statusnya. Itu namanya, nanti betul masukin namanya di Boleh, Instagram masukin. yang gede nih, kalau perlu nutupin muka kita nih. Nah, di mana? Ini tempat kosong nih di atas kepala gue nih. Yang banyak muncul nung gitu. Terima Pokoknya kasih Pak siapa? itu namanya Pak Wisnu Turangan. Wisnu Turangan. Halo Pak Wisnu, thank you ya Halo. buat idenya hari ini karena kita akan ngangkat temanya itu. Karena menarik Pak. Untuk dibahas. Temanya adalah, ya saya bacain komennya dulu ya. Baca Sampai dulu. selesai. Komennya, bawain dong anomali tiba-tiba jadi penjual dongan. Jadi penjual dongan. Oh, maksudnya ini banyak anomali nih, jadi kebiasaan yang nggak biasa tiba-tiba ya itu mereka tuh jualan. Enggak, sebelumnya lu tau artinya dulu nggak? Anomali itu apa? Awalnya saya mikir itu adalah kopi. Anomali kopi. Iya. Yang dikembang. Ternyata bukan ya. Bukan. Maafkan saya Pak Wisnu, saya baru searching. Kalau Wisnu Utama udah geplak pala lu. Iya, untung ini orang bukan Wisnu Wisnu. Turangan. Maaf Pak, Terus? saya sebut terus. Ada minta giveaway. Siapa yang begitu? Nanti ya giveaway-nya ramein dulu ya YouTube-nya. Baru beli mic juga belum. Kalau nih lengkap. mantap Muhammad Juliansa. Siapa weh? Mantap artisnya yang keren-keren ya, nanti undangnya. Amin. Doain punya budget buat nyewa artis ke sini. Nggak punya budget, yang penting kita channel. Oh iya benar. Doain ya pokoknya. Iya, doain. Oke. Itu udah komen-komen dari episode. Dan gue itu kepincut sama komennya si Pak Wisnu Turangan Wisnu. ini. Jadi tentang anomali penjual dadakan lah ya. Iya, jadi anomali itu ternyata gue searching nih ya. Anomali. Iya boleh. Nah, Di Wikipedia. Enggak. Gue dicatat. Oh, dicatat. Jadi anomali yang dimaksud itu adalah ternyata artinya nih penyimpangan atau keanehan atau di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Dan sedangkan yang mau dibahas ini adalah anomali tiba-tiba jadi penjual. Berarti di luar kebiasaan tiba-tiba jadi penjual. Maksudnya jenis dagangannya nggak lazim atau gimana? Bukan. Sebelumnya lu bukan penjual. Oh. Kebiasaan lu nggak kerjanya punya misalkan usaha. contohnya lu fotografer. Ah. Itu kebiasaan lu kan? Tapi karena pandemi nggak ada kerjaan jadi penjual. Betul. Penjual dadakan. Anomali bukan namanya. Iya. Iya. Tahu bulat. Enggak. Digoreng. Dadakan. Oh, iya. Kompak kali ini. Iya. Nah, jadi gue kepikiran, iya juga ya. Berhubungan dengan episode kedua kita sempat bahas juga tuh bermunculannya wirausaha yang baru-baru. Usaha mikro ya, ibaratnya usaha kecil-kecilan. Mikro kecil. Mikro, kalau nggak tahu deh. mikro ya, ya Mikro.
usaha mikro. Mikro SD. Nah itu kan bermunculan. Nah akhirnya sekalian aja ya kan Boleh. di tema ketiga ini. Boleh, Menurut Bapak Igun. Jangan saya dulu dong. Oh, terus gimana? Anda dulu Oh, iya. yang sudah tahu Jadi, filosofinya. Di sini kenapa atau apa yang membuat orang-orang berpikiran usaha di masa pandemik itu jauh lebih baik? Berarti secara logika pandemik ini nggak cuma membawain hal negatif dong? Betul. Hah? Kalau menurut gue ya, kenapa dagang itu jadi sebuah dorongan ya? Kalau menurut gue balik lagi seperti yang gue bilang di episode 2, karena ada dorongan keadaan sih bang. Tertekan. Awal nggak tertekan sebenarnya, maksudnya keadaan yang memaksa lu, misalkan status lu memang pekerja nih, tapi lu dirumahkan atau bahkan dirumahkan dan tidak dapat gaji salary karena perusahaan lu berusaha untuk bertahan tanpa menggaji karyawan dulu nih sampai bener-bener si pandemi ini hilang, baru lu bisa digaji lagi sama perusahaan lu. Menurut gue itu yang mendorong mereka punya ide ya, jalan satu-satunya ya usaha. Selama Berarti itu gini, halal. Berarti intinya gue tekan lagi, berarti pandemik ini nggak cuma ngebawain hal negatif. Yes, dong? betul. Bener nggak? Berarti mending pandemik aja terus. Karena ada positif. Enggak dong, enggak gitu. Oh, Jangan dong, amit, jangan. jangan ya. Nah, kalau gitu gini. Ada positif dan Kalau negatifnya juga. betul, sebenarnya kita buanglah negatifnya sih intinya itu. Jadi bagusnya adalah kita yang tidak terbiasa keluar dari zona nyaman, yang tidak berani melangkah manja, Yang biasa cuman sudah cukup iya, saya gaji yang tidak UMR. pernah bersyukur Iya. dalam pekerjaan. Bayangkan teman-teman kalian di PHK. Iya, benar banyak Ya kan? tuh. Kita masih beruntung lah, maksudnya teman-teman yang suka ngeluh di pekerjaan, tolonglah. Lu tuh masih bersyukur masih ada kerjaan. Kadang tuh orang yang di PHK yang terpaksa dikeluarkan karena perusahaan pun sebenarnya pengen mempertahankan, tapi kondisi keuangan perusahaan yang waduh parah gitu, maksudnya pas saat pandemi, apalagi perusahaan yang memproduksi barang-barang yang penting lah kalau menurut gue. Betul. Jadi Nah, itu gini, pasti lu mau ngomong apa tadi? Selesai belum? Iya, jadi gimana ya Potong gak gue saya lupa ngomong apa. saya selip Ya, coba Anda aja. Jadi menurut gue kenapa apa penyebab orang-orang juga akhirnya mendirikan usaha itu ya karena ini usaha makro nih pas kena efek pandemi kan terus wah pasti dong pusing kan waduh ngebiayain ini gimana efek sampingnya akhirnya si sebuah PT tersebut atau perusahaan tersebut pasti kan collab akhirnya. Kolaps. Dan akhirnya dia jadi bikin usaha mikro. Siapanya? Si yang punya usahanya mungkin ibarat awalnya dia bangkrut pabriknya. Oh, direkturnya gitu misalkan. Bahkan gue yakin yang bikin usaha pun nggak cuma sih yang punya pabriknya, karyawan-karyawannya juga. Oh iya pasti. Pasti kan. Nah itu dia. Jadi itu hal positif yang menurut gue harus dikembangin ya. Tapi jangan sampai maksud gue berhenti ketika jangan sampai nih maksud gue pandemi kelar juga nih kreativitasnya teman-teman ya ibaratnya gitu kan lo orang yang pada mau usaha terus tiba-tiba tahu nih pandemi udah selesai terus teman-teman udah selesai pasti lowongan kerja banyak nih salah gitu loh benar tetap bisa tapi maksud gue tolong jangan sering mengandalkan iya betul jangan berharap yang gitu. belum pasti. Kalau emang lo punya tekad usaha buka memang yang berat tuh awalnya doang sih Ya, melangkah punya tekad mau usaha tapi kadang tuh yang bikin gagal apa ya? Rasa ingin jalan itu nggak ada. Iya betul. Berat mau ngelangkah satu kali itu tolong hilangin ya buat teman-teman semua tuh jangan mindset itu harus dihilangin. sebenarnya semuanya bisa selama lo mau ngelangkah sih Selama mau berusaha. iya selama mau berusaha mulai aja dulu sudah jangan disebutkan. iya Dia belum mensponsori kita belum. nah gitu sih menurut gua Anjing, recordingnya berhenti dong ngomongnya. kan dari sini ada Iya ada sih. tutup aja It's okay, no problem. ya kan Oke. Lanjutkan. terus Udah sampai mana tadi ngobrol? iya apa nih yang membuat orang tuh akhirnya memilih menjadi kenapa enggak ibaratnya dia
bukan jadi pengusaha gitu, jadi atlet mungkin. Bisa. Oh iya. Jadi atlet masih pandemi seru. Iya benar. Bener ya kan? Anjir. Bener juga lu Bangke. Iya, kenapa harus pengusaha? Kenapa nggak jadi atlet? Iya ya. Ya kan? Tapi kadang pengusaha juga atlet bang, ngangkat-ngangkat beragangan, ngangkat-ngangkat gerobak, dorong-dorong. Nggak ngangkat gerobak dong. Enggak, Dorong. Sebulan. Waduh. Gue yakin kalau lu sih sebulan ya dorong gerobak pun. Gerobaknya segede gua. Iya. Gua yang kurus. Tukeran. Iya. Bannya ban truk. Iya bang. Nah, Bandrek. Ya bandrek. Terus yang kedua nih, lu bisa sebutin nggak atau misalkan pernah lihat gak sih atau kenal atau pernah dengar cerita nggak? Oh iya nih, gue buka usaha karena semenjak pandemi. Pernah nggak lu? Ada. Atau lu pernah baca nggak artikel ya kayak contoh menurut lo yang usahanya good banget dan itu mendukung kegiatan kita di masa pandemi? Good banget. Atau yang kayak, wah ini orang bagus nih buka usahanya. Oh, maksudnya ide usahanya. Iya, menurut lo tuh bikin lo terkagum-kagum atau baca pas artikel itu atau lo ngeliat usahanya gitu. Kalau karena gue doyan makan ya, jadi menurut gue ya yang usaha kuliner sih yang sangat. Kuliner banyak ya bermunculan. Yes, betul. Bener nggak sih? Karena ngandelin GoFood juga. Iya, Maksudnya betul. nggak perlu harus GoFood, GrabFood ibaratnya gitu. Nggak perlu keluar rumah. Tapi ketika lo pengen makan apa, datang. Iya, benar. Itu sangat membantu sih. Itu keren sih. Apalagi kira-kira? Bingung gua kalau itu. Kalau menurut gua sejauh ini baru yang kuliner sih. Lo lebih ke kuliner Kuliner ya? sih. Anda tidak membohongi badan Anda. Iya dong. Ini hasil pandemi berarti? Enggak. Sebelum pandemi saya sudah subur. Sudah gemuk. Aduh, pupuknya terlalu bagus. Iya, vitaminnya kebanyakan gua. Kalau gua terdistrik dengan pengusaha penjual ikan. Oh iya benar. Bener. Iya. Enggak, maksudnya ikan. Kapan sih? Sejak kapan sih fenomena itu sejak kapan sih? Fenomena apa nih? Ya itu Alam ikan. gaib. Ikan enggak? Ikan dong. Yang ikan. Iya semenjak. Ikan Fauzi. Iya. Lagi gimana? Enggak tahu. Nyebutin namanya dong. Ikan. Maaf Mas Ikang. Oh, itu sih. Saya ketawa. Ikan peda. Lanjut aja, maaf. Nah, ngomongin ikan cupang. Ikan cupang tuh apa ya istilahnya? Gak cuma ikan cupang. Jadi kegiatan pasti kayak pas di masa pandemik nih. Banyak orang yang kayak jual ikan iya. Terus akuarium. Lalu kenapa berisik-berisik? Samping lo ada yang dagang ya. Lalu kenapa bisik-bisik samping lo ada yang dagang cupang ya? Iya, lupa. Sebelah apa. tembok saya. Iya. Penjual cupang. Dan kebetulan jalur rumah kita itu lurus dengan tempat belanja cupang Jatinegara. Iya benar. Iya, jadi wajar lah. Kita sekitar 100 meter dari Jatinegara. Enggak, maksudnya awalnya tuh siapa sih yang mempopulerkan ikan itu? Kan itu udah lama banget maksudnya. Karena kan ketika lo pandemi kan lo butuh hobi baru nih di rumah. Pasti kan. Mungkin yang bukan pecinta hewan kucing atau anjing, ya kan? Emang nggak bisa hobi bobok rumah, bobok motor, melihara yang lain sih? Hah. Jangan sampai Anda melihara yang lain ya. Gimana? Lebih baik melihara ikan. Iya, melihara ikan lah. Karena sekarang kan lagi Kok viral. ikan lah, ini gue kenapa dukung? Enggak, gimana? Karena lagi viralnya kan sekarang juga banyak tuh yang kayak Mas Irfan Hakim mempopulerkan. Ya Kalau kan? dia mah banyak. Satwa-satwa aja, makanya akhirnya orang mungkin berpikiran, oh kenapa nggak ikan cupang, apalagi sekarang lagi mahal loh. Blue rim, ikan cupang blue rim berapa harganya? Berapa ya? Gak tahu. Jadi ketika nggak Enggak, tahu, perasaan lu pernah punya akuarium bang? punya. Kemana? Sampai punya aquascape. Itu apa? Isinya apa? Ikan apa? Ikan kuning itu namanya ikan lemon, bukan penyakit kuning ya. Bukan ini, Campak, bukan ikan. opor, bukan. Kenapa kuning? Ikan kuah kuning, enak tuh di warteg. Berenang di kuah ikan aja. Iya, enggak ikan sempet kenapa? Sempet. Nah, Enggak, tapi berbarengan sama hitsnya si ikan cupang ini enggak lu melihara ikan tuh? sudah mulai viral, tapi awalnya gue tidak menggubris kayak, wah kok ikan, malah gue liat kok cupang banyak tuh di Jatinegara berjejeran. Gue pikir cuman kayak, oh, udahlah nyari pelarian lain di selain aquascape gitu kan. Ternyata memang itu udah mau viral tuh, maksudnya udah mulai mau rame. Sampai pada akhirnya teman-teman gue pun, teman kerja tuh pada nyaranin udah main cupang aja. Gitu. Sempet nyaranin gitu? Iya udah, main cupang aja. Enggak dong, enggak dong.
Jangan membuat pasangan kita menjadi berpikiran macam-macam. Udah itu doang. Iya. Ya udah ya. Yang gua tahu. Lu tanya- Itu kan lu pendapat lu. Iya kalau gua Kalau gua kan makanan tadi, lu kan kalau gua ya cupang, terus sekarang main burung. burung apa? Pak Wisnu yang ngasih ide ini. Oh ini. Iya kenapa? Iya, juga set jobnya tuh ngelatih burung. Ah serius lu? Iya, burung gua dikirimin videonya Pak Wisnu. Video burung? Burung. Burung tuh burung. Burungnya dia. Burungnya dia? Bener punya Dia burung dia. Burung dia. Burung punya dia, peliharaan dia. Peliharaan dia. Peliharaan. Iya, iya. Sip. Dipegang sama anaknya. Burungnya dia dipegang sama anaknya. Oke, sangat seksis ya bahasa kita ya. Iya. Enggak, tapi terusan. Lu pasti udah mikir ke sana anjing. Tadi pas gue set Punchline-nya kan bertengger. itu. Ya, Je. enggak diikat, Oke, tidak Dilepas. diikat. balik lagi. Balik lagi. Jinak maksud gua. Dan dia punya burung kakak tua. Gua lupa taruh. Berbulu. Gua coba Berbulu nggak? Berbulu. Bulunya bagus warna merah. Halo Pak Wisnu. Pak Wisnu, jangan tegang-tegang ya Pak ya, nontonnya ya. Mana ya, sebentar. Chatan gua sama dengan Pak Wisnu itu dia bilang, Nggak apa-apa. dia juga namanya burung anak perenjak PRENJAK. Itu Burung? jinak asli, itu jinak. Gue ngeliat dia, bahkan burung-burung itu tuh yang di rumah kayak kakak tuanya dia. Tuh, gue nggak tahu itu kakak tua apa ya, gue salah lihat. Kakak muda. Bisa jadi kakak ABG, ya kan burung ABG. Lawakan kita sangat di garing. sofa nggak diikat, Nggak diikat? Heeh. Boker dong di sofa. Enggak dong, kan sebelum main dipastikan Pakai tisu. iya. Oh enggak. Aman, makanya pas Pak tuh enggak bang. Ini gua sekarang kalau lagi senggang di rumah, gua ngelatih burung ini. Keren gua bilang. Terus gua tanya, ini hobi apa? Ternyata udah lama tapi dia. Oh iya iya. Tapi pas dong, ibaratnya kan di Momennya. masa pandemik jadi hobinya juga udah ada, bukan lagi mencari-cari hobi baru. Itu keren sih. Gitu. Iya. Nah, gua rasa juga sekarang penjualnya jadi nggak cuma di skala penjual ikan doang ya. Penjual burung juga rame sih, burung dara. Terus tumbuhan? Nah, ibu-ibu. Enggak tumbuhan kok. Ini tau nggak lu pernah denger nggak? Janda bolong. Gua juga bingung kenapa namanya janda Kenapa tuh bolong. janda bolong? Gitu? Iya. Bukan. Maksudnya kenapa nama tanamannya janda bolong gitu ya? Kenapa ya? Janda bolong tuh, gua tahu bentuknya bolong, tapi tahu dari mana kalau daun itu janda? Iya itu dia. Iya sih, apa karena dulu Apakah ada tes keperawanan? historinya kan? Tadi dulu tuh mungkin daun itu bolong tapi yang melihara janda apa yang Enggak, itu daun itu bolong. Terus di bawah itu nanti kita ada. harus cari deh informasi soal tanaman-tanaman yang lagi viral juga sih, ya nggak sih? Iya. Ya nggak, biar bener. nggak salah paham. Kita nggak cuma bahas jandanya yang Ih, bolong. bukan guys, bukan janda Ya. guys. Apa lagi? Terus apa ya? Tanaman, Penjual. hewan, Kita lagi ngomongin penjual loh. penjual tanaman, hewan, ikan, burung. Pasti juga karena di sebelah gue nggak cuma ikan, burung juga. Sosis juga. Iya. Iya. Bisik-bisik anjir. Ya, makanya jadi menurut gua pandemi ini sih membawa hal positifnya adalah membuat kita orang jadi survive Gon. Jadi mau melakukan hal-hal anomali Anomali. di Enggak, luar tapi kebiasaan kita. tapi jadinya jatuhnya tuh kayak pandemi ini kan bener-bener nggak pernah terbayangkan bakal terjadi ya. Jadi ya pola pikir berubah seiring kebijakan-kebijakan dan apa yang benar-benar harus kita lakuin. Maksudnya kan kita tuh harus menyesuaikan diri di lingkungan, protokol kesehatan yang berubah gitu, yang maksudnya setidaknya lu pernah nggak sih lagi jalan nih, maksudnya ini kan kita lagi masa PSBB tapi tetap bisa ke mall kan dengan protokol kesehatan. Lu pernah nggak sih waktu di mall tuh ngelihat orang-orang banyak gitu, terus lu mikir anjir kapan ini berakhir? Kenapa gue sekarang ada di dunia ketika semua orang tuh pakai masker? Lu pernah kebayang kayak gitu nggak sih? Percuma gua cukur kumis, jenggot nggak Gak kelihatan dia. Apa bedanya? Makanya, Tapi gue dulu pernah ini loh, Bal, pernah ngeledekin orang pakai itu loh, pakai masker. Lu orang ngapain sih pakai masker, ribet?
dalamnya jenggotan ya. Gue mikir gitu tuh cewek kan pakai masker. Kenapa sih? Nggak malu keluar banget. Indomaret Iya. kamar gitu kan. Iya, pakai masker gaya. Dulu tuh pakai masker tuh gaya-gayaan menurut gue sih. Gaya-gayaan banget. Sama, gue juga mikirnya. Ya, gua tapi mikir kan gitu, maskernya tapi- masker sakit kan, yang warna hijau, Iya, masker sakit gitu kan. Iya, tapi ternyata Kita ngalamin. sekarang dibutuhkan banget anjir. Dimana kita kangen ngelepas masker keluar ya. Iya. Nah, Gimana ya? Sedih juga, enggak sedih sih, memang keadaannya seperti ini. Mau gimana? sedih tapi ya mau gimana lagi. Tapi gue saksi kalau sama orang-orang yang sudah berhasil sampai detik ini bisa bertahan hidup dengan usahanya dia yang baru. Iya, betul. Oh, yang baru ya? Yang baru. Jadi Tapi kan nggak semua tuh, iya, nggak gini, semua kalau pengusaha yang nggak semua udah sukses. sebelum pandemi mah itu ya wajar lah. Iya, itu mah memang meneruskan usahanya, tapi dengan pola yang baru Betul. lah gitu, menyesuaikan. Dan orang-orang kita kan tipikal pejuang kan. Iya. Udah itu makanya akhirnya muncullah tuh pengusaha-pengusaha mikro. Iya, yang kecil-kecil betul. kan. Apalagi Yang tadinya apalagi makro. bukannya saya ini ya mendukung satu pihak di politik ya, tapi menurut gua bantuan UMKM pemerintah itu sangat membantu sih Iya, menurut gua sih. betul. 2.400.000, tapi saya belum mengajukan. Tadi gue baca artikelnya, jadi tuh informasinya pas di data banyak banget selama pandemik ini pengusaha-pengusaha mikro itu bermunculan banyak banget yang pengen, maksudnya pengesahan namanya Baru. juga gitu kan baru, Oh, pendataannya. Dan itu gue baca lagi ternyata kebanyakan juga itu pelarian dari usaha-usaha yang gede. Karena jadi yang tadi gue bilang Yang terkena dampaknya. gue baca kan dari pas, oh ternyata kita nih kenapa akhirnya survive berjuang itu ya karena mengalami kesulitan ketika kita tadinya tuh nggak menyangka hal ini kan pandemi kan muncul tiba-tiba kan tanpa persiapan. Kebanyakan orang Iya, kebanyakan pasti tanpa persiapan. Yang ibaratnya bahkan kan orang-orang kan banyak yang orang bilang ya orang-orang yang selamat di pandemi itu orang-orang yang punya tabungan. Kan sedangkan yang nggak punya tabungan yang ibaratnya sebulan gaji cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan ya kan, apalagi udah punya keluarga gitu ya sulit, mau nggak mau harus Ya kan pasti, apalagi mungkin. menyesuaikan. Tapi memang ini kan kita lagi di PSBB ya sekarang ya. Upgrade berita terbarunya adalah update iya, di Play Store lo. PS gak di-upgrade. Iya. Kenapa jadi di Play Store? Informasinya PSBB sekarang yang tadinya sampai jam 7 semua kan, tutup harus jam 7 malam, sekarang jadi jam 8. Mundur. Emang udah Iya, udah ada kebijakannya. Jam 8, gue udah baca berita dari Pak pokoknya Pak Aris bilang mall boleh buka dine-in makan di tempat itu sampai jam 8 malam. Oh iya. Jadi itu kebijakan baru. Karena tempat kerja gue sekarang bukan jam 7 malam lagi tutupnya. Jam 8. Jam 8 malam. Tapi lu berarti udah kerja di office lagi ya, di store ya? Udah di store tapi dengan standar PSBB protokol. Jadi ibaratnya bentar. PSBB yang tadi tuh yang mall itu kan buka jam 8. Nah, itu kita nih sekarang lagi ngalamin dimana ya usaha kita terbatas waktunya. Nggak bisa all out sampai malam. Biasanya kan dagang sampai jam 12 malam ya kan. Nah, sabar-sabarlah dulu ya kalian karena demi kesehatan kita bersama ibaratnya. Iya, betul. Nah, gue tapi pernah tuh baca berita yang kayak gini. Polisi datang nih sama Pol PP, nutup satu kafe. Itu kayak di kafe sih, di kafe. Terus ada yang punya juga. Intinya itu kayaknya usaha, gue bilang masih masuk kategori menengah. Enggak, udah mikro, masih mikro. Oh, masih mikro, masih kecil. Mikro. Apa tuh? Kafe, coffee shop gitu. Oh. Ditegor untuk bubarin kerumunan di situ. Pelanggan customer dia. Terus si ownernya ini ngomong, "Bapak mah enak digaji sama pemerintah. Saya makan apa, Pak?" Nah, itu waktu itu jadi dilema sih, maksudnya iya. Ketika berita itu muncul dan masyarakat menilai, pasti kan ya kita nggak bisa nyalain si bapak itu yang jualan juga. Iya, bener. Dan nggak bisa nyalain yang Satpol PP juga kalau menurut gua sih nggak bisa. Menurut lu jadi gimana? Kalau misalkan sekarang keadaannya lu juga seorang pedagang. Ya mungkin ya mau nggak mau si pedagang itu harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan
peraturan Mengikuti yang peraturan yang ada iya, dulu. karena menurut gue ya tetap bisa dagang kok walaupun take away doang. Sebenarnya tetap pemerintah itu bukan pengen membuat kita miskin sih ibaratnya gitu ya. Bahkan mendukung usaha-usaha. Nggak mungkin lah ada tujuan begitu gitu. Mendukung usaha-usaha kita, nah menurut gue tapi ya harus kitanya dulu sih yang banyak-banyak ngerti. Kita sehat semua kan nanti kafenya pun rame. Bener nggak sih? Kalau udah yang normal nongkrong lagi. tuh nggak cuma 10 orang, nggak cuma 5 orang. Jadi tahan 6. dulu. Ih, dari Nggak cuma 5 orang, 6. Nambah 2 doang. Nggak nambah. Iya kan? Maksud gue tuh ya udah sabar dulu, nggak usah ya mencak-mencak sampai bilang Bapak mah enak digaji pemerintah. Ya justru karena dia bekerja seperti itulah, dia digaji tuh dikerja ya karena untuk ngasih tahu ke kalian-kalian nih yang pada susah dibilangin ya, mungkin masih memaksakan kehendak kayak kita ngerti kalian juga butuh duit, kita juga butuh duit. Iya, benar. Cuman mau gimana saat ini kepentingan bersama lah yang paling penting, maksudnya kayak kesehatan. Gue memperhatikan kesehatan. Ya kita sama-sama pengen hilang pandemi. Ya, tapi ini lo lah. habis tes swab ya tadi ya? Iya, for your Gimana information. hasilnya? Gue ya Gue negatif. Tadi habis swab test dan suntik vitamin. Gue nggak pernah disuntik coy, bengkak tangan gue. Sakit gak tapi swab? Di swab ini yang kedua kalinya sih. Antigen sih bukan PCR. Gue pernah sekali dan perih. gue hasilnya negatif, alhamdulillah. Itu terakhir sih tapi bulan Oktober tahun lalu sih. Sekarang ngomong-ngomong soal tes dan segala macamnya, sekarang tuh modelnya gini bang, seperti yang bos gue bilang, bos freelance gue, dia ngomong, ya udah untuk saat ini tuh menurut gue herd immunity sih, herd immunity itu yang dibilang dokter Tirta itu orang ya udah kena aja virusnya karena ketika orang yang sehat kena virusnya itu akan mengenali virusnya dan membentuk antibodi ketika virus itu udah mati. Jadi menurut lo kita jadi punya imun baru? Imun baru, jadi maksudnya kan kayak vaksin itu seperti yang dijelaskan Ariel Noah, idola saya di Instagram, di YouTube-nya. Jadi vaksin itu adalah berasal dari virus yang sudah dimatikan. Jadi sisa proteinnya doang. Jadi vaksin itu isinya virus corona bang. Seriusan lu? Ini lu belum tahu kan? Belum Maksudnya tahu. ini beneran virus itu disuntikan ke kita 0,5 mili itu kan jadwalnya 2 kali tuh vaksin nih ya. 2 kali. Jadi si vaksin ini itu isinya virus yang udah mati, Bang. Jadi tubuh kita nih ntar kalau udah kesebar virus yang mati ini tuh akan dikenalin sama tubuh kita nih. Tubuh kita udah ngenalin. Jadi kata si dokter itu sih yang gua tahu setelah lu divaksin, kalau lu ada rapid test yang ngambil darah, itu lu pasti positif hasilnya. Karena di dalamnya ada virus mati itu. Oh gitu? Iya. Itu dari YouTube-nya siapa lu? Dari YouTube-nya Ariel Noah, idola gua. Nah, jadi si virus mati ini dimasukkan ke dalam tubuh tujuannya supaya kita kenal nih si tubuh kita nih kan sistem imun tubuh kita ini kenal sama virus itu. Jadi ketika virus itu yang masih hidup masuk lagi nih ke tubuh menyerang tubuh kita ya udah kenal. Kita serang balik. Enggak dong. Counter attack. Enggak. Jadi udah mengenali dan kita nggak akan sakit parah. Karena kan orang yang sehat bisa sakit parah karena virus itu. Tapi berarti setelah divaksin masih bisa tetap sakit? Masih bisa, tapi syaratnya balik lagi ya kan nggak boleh pernah terinfeksi, terus nggak boleh dalam kondisi sakit juga kalau mau divaksin. Jadi berarti orang-orang yang sudah kena COVID saat ini udah pernah atau yang saat ini? Sudah pernah dan pernah yang saat ini pun lagi itu mereka sudah tidak dipastikan tidak bisa divaksin. Iya, tidak bisa divaksin karena ya udah di dalam tubuh mereka pasti otomatis ada kuman mati. Si virus corona itu yang tapi yang udah mati. Sisa-sisa tapi yang udah mati. Gitu. Menurut para dokter bukan menurut saya ya. Berdasarkan artikel bahwa ini. Iya, berdasarkan video malah gua. Video penjelasan. Keren sih. Berarti gini. Baik divaksin atau tidak jadinya? Balik lagi. Lebih baik tubuh kita udah mengenali virusnya kalau menurut gua. Berarti vaksin? Atau enggak divaksin, maksudnya ya enggak positif juga maksud gua. Ya ketika syukur-syukur tubuh lu tetap sehat selama pandemi ini, nggak pernah terinfeksi, di tes hasilnya negatif mulu, syukur-syukur ya lu bisa divaksin dan tubuh lu mengenali virus itu dari vaksin. Gitu sih kalau menurut gua. Oke, itu seputar vaksin ya. Berarti kenapa kita jadi vaksin? Nggak apa-apa.
karena tadi kan kita bahas soal lu data swab juga terus lagi ramenya kan sebenarnya nanti kita juga akan bahas soal vaksin itu sih. Cuman kita baca dulu artikelnya. Jangan sampai asal bacot. Iya, nggak boleh hoax. Kita di tidak podcast boleh ini. menyebarkan hoax ya. Gimana lagi? Terus kira-kira sambil dicek audio lu. aman Dicek. masih motor. Nah, coba dulu dicek dulu, jangan aman-aman aja. Oh. Gua akuin. Sip. Terus Gimana? seandainya lu disuruh milih lu mau buka usaha apa, Gun? Ke usaha ya. Gue sih pernah bilang di episode pertama apa episode kedua gitu, gue pengen buka kuliner sih. Lu mau Tapi gini ya, gue jadi ngebocorin. Enggak deh. apa tuh? Enggak. Salah apa ya salah? Enggak, kalau itu pola gue. Cuman kalau yang pasti sih gue kuliner. Lu maunya kuliner. Kuliner. Seafood atau Bisa. Kuliner ya, apa ya? Kayak minuman-minuman yang seger-seger kan kenapa sih mungkin yang iya. lagi hits juga tuh. Karena kuliner gampang kali ya buatnya atau gimana? Iya, enggak juga. Maksudnya kan kita tetap apa ya? Memulai usaha tuh bukan sekedar lo punya modal terus buka usaha gitu aja, enggak semudah itu. Kalau di masa pandemi ini sih memang yang lagi tren atau yang lagi up nih ini Gun, online. Betul. Jadi lu nggak cuma bisa ngandelin lokasi lu dagang aja sih menurut gua. Jadi selain dagang di tempat, online juga. Online juga harus jalan sih menurut gua. Jadi kalau gua mau suruh buka usaha, gua mau buka usaha rental PS online. Nggak bisa dong, dari rumah main anjir. Lalu aneh juga. Maksudnya tuh kan orang pasti butuh kegiatan kan. Ibarat bosan nih di rumah yang nggak punya PS. Tapi kayak emang masih ada nggak sih rental PS? Ya kalau gue punya PS 5, 10, Enggak. masa ada 5 biji. Enggak, di fenomena yang sekarang masih ada nggak sih rental PS? Lu pernah lihat nggak? Kok gue nggak pernah lihat ya? Mungkin ada tapi standar PSBB. Kok standar PSBB? PS-nya di satu rumah? Iya. Bukan satu kan, satu gang ini kan. Oh enggak. Misalkan kan kalau main PS berdua tuh. Yang satu di ujung, yang satu di belakang. Kan 5 TV, biasanya ini enggak, sekarang enggak 5 baris tapi 5 baris rumah. Satu rumah. Sudah jauh enggak? Jauh anjir. Bisa begitu pakai. Rental PS. Rental PS atau apalagi kalau gua mungkin pengen buka usahanya, kepikiran sih karena istri gua jago masak. Kuliner. Pengennya Tapi bentuknya dia kayak gimana? Ini, jadi apa, pemain tinju. Enggak dong. Kuliner, masak bisa masak. Iya, maksudnya mau gue suruh masak dia mau gue suruh Masak terus lu yang makan, gak didagang dong. Iya, suruh ya udah. Gimana? Maksudnya kan kalau makanan tuh ada yang lauk udah jadi, ada yang frozen food, ada kue. Semuanya. Akan gue coba. Bisa. Jadi kita akan bersaing ya di bidang kuliner. Boleh. Kalau gue kepikirannya sebenarnya Coba teman-teman kira-kira ada misalkan punya ide, misalkan kalian mau jadi usaha apa ya kan? Siapa tahu aja fenomena. mau punya usaha apa, mau jadi usaha. Fenomena yang ada di pikiran kalian itu fenomena. Ide Fenomenal. yang ada di pikiran kalian itu bisa kita kupas tuntas di sini. Apakah bagus atau tidak usaha yang kalian ingin jalani? Bener gak? Iya. Jadi kita bisa saling sharing, ngobrol ya buat teman-teman yang komen mau usaha ini. Oh, ntar gue lihat usaha siapa yang paling menarik. Gua japri ya kalian. Iya. Terus apa? Join vendoran. Iya, gue ikut dong. Gue nggak ada ide nih, dagang apa? Iya, gue ikut dong. Nggak ada ide. Podcast gue nggak rapi. Ada ide dagang baju sendiri di rumah, di kamar udah nggak muat. Bawa baju sendiri dijualin. Iya, jual. Mentok. Kacau balu. Lanjut. Terus jadi kalau Batuk lu mulu. sebagai seorang pengusaha, Gun, atau kita ngelihat keadaannya seorang pengusaha, menurut lu usaha-usaha yang ada sekarang itu akan bertahan lama nggak sih? Bertahan lama. Tergantung. Kalau Tergantung menurut jenis usahanya atau gimana? enggak, kalau jenis usaha sih udah pasti dibutuhkan ya, banyak tempat, lingkungan banyak. Nah, menurut gua itu Gue dibutuhkan. potong dikit. Kalau ngebahas soal tempat lingkungan, menurut lu untuk saat ini tempat aman, nyaman, dan enak untuk dagang tuh di mana sih? Pasar malam kalau gua sih.
Masa pandemi kayak gini? Iya, enggak, maksudnya pasar malamnya tuh bukan yang pindah-pindah ya. Kan suka ada yang pindah-pindah tuh di tiap gang. Misalkan Iya. hari ini di RW 1, Di kelurahan ini. iya kecamatan besok ini. di RW 2 misalkan. Nah, kalau menurut gua ada satu tempat tuh kayak di tempat dekat rumah kita tuh di PIK. Itu kan pasar malamnya tuh kayak yang konsisten gitu, nggak pernah berhenti menjadi pasar malam. Hmm. Nah, menurut gue yang di tempat-tempat kayak gitu sih strategi sih. Dan Jadi- tergantung jenis usahanya. Kalau misalkan si usahanya ini bisa sambil online juga, kenapa enggak? Jadi lu tetap dagang di pasar malam, tapi Tetap ada GoFood, ada GrabFood gitu. Lu tetap terima. Tetap terima. Kalau menurut gue gitu sih. Berarti lu tetap memilih dagang bukan di depan rumah ya? Susah Maksudnya kayak- juga. Tergantung rumah lu. Strategis apa enggak? Kalau menurut gue ya. Kalau gue dagang disuruh milih ya gue paling coba cari satu spot misalkan di daerah gue mana nih yang rame. Kalau lu kan pikir maksudnya kayak itu kan bener yang semua tempat wirausaha di situ tuh, ya kan nggak cuman makanan tuh, ada tas. Ya, ada banyak. parfum. Bukan makanan doang ya. Nah kalau gue sih mungkin lebih milih ke arah kayak di daerah gue apa nih yang kurang. Jadi gue masih kayak akan ngandelin daerah Oh gue. iya. Tambal ban yang kurang Misalkan gue lihat nih, Enggak, Ding. tambal ban banyak sini. Oh, banyak ya? Fotokopi. Fotokopi ada, Ada ya? ada tapi baru satu ada Gua salah satu mulu, toko. anjing. Kalau gua mungkin cari dulu sih, lihat dulu. Oh, di sini nggak ada tukang es nih. Ya kan? Nah, gua searching ternyata Jualan baru jualan nasi uduk gitu. iya, nggak jualan esnya. Jualan nasi uduk ini ngapain? Ide gua nggak kepake, buang aja. Nggak usah dipakai, nggak ada guna. Lanjut. Wah, tukang es nggak ada nih. Nah, Gua jual es batu. jual es batu. Iya, bisa. Iya. Kalau jual es batu bisa dari rumah. Lu aneh gak sih misalnya ke pasar malam tuh ada, ayo mas, Es batu. es batu. Oh iya, pas malam diampar orang mah ngampar panci. Cair nggak? Air apa? Cair gak? Es batu. Ada kalau kan es batu ditumpuk di atas terpal ya kan. Malam-malam. Abangnya menggigil ya? Enggak dong, tangannya doang kan megang. Aneh juga ya tapi. Enggak, maksud gue tuh nanti mau jual tetap es. Misalnya kalau nggak ada tukang es, wah minuman seru kali nih yang seger-seger nih. Bikin di situ atau Nutrisari kebab anget. kali ya, kebab. Kebab, nutrisari anget. Nutrisari anget. Oh dia ada satu lagi ngomongin makanan kan, yang lagi hits tuh pancong bang. Tahu nggak Emang sih? naik lagi ya pancong ya? Bukan naik lagi, apa iya sih? Gue waktu itu Belum soalnya rame diajak gua. sama bini gue ke Bekasi. Nah terus beli pancong balap gitu di daerah Bekasi itu ada. Enak bang. Pancong balap. Balap tuh pancong. Iya, keluar dari piring lu semua ya. Iya. Loncat. Wah, seret. Set masuk mulut. Set. Gila. Set, Nggak danta Iya, anjing. enggak. Itu pancong. Terus warkop sih yang nggak pernah sepi sih Bal, kalau menurut gue bang. Iya. Kenapa ya? Warkop. Dan ada fakta Indomie selalu enak yang di warkop. Iya. Bener gak? Iya. Buka usaha Indomie kali ya. Khusus Indomie. Buka usaha Indomie itu apa anjir? Maksudnya mie goreng gua apaan kek? Gua tonjok. Enggak dong. Mie goreng dijadiin tek-tek Iya. misalkan. Nah, kebetulan kan daerah gua nih ada dia jual Indomie tapi Indomie Ada. goreng biasa. Nah, kadang kan yang di sekolahan tuh suka ada yang mie goreng SD yang pakai gelas. Ini Gelas nutrisari. mie goreng Sasuke. Sasuke. Itu mie Sakura. Mie Sakura. Kenapa mie goreng Sasuke anjir? Mie goreng Sasuke. Mie Sakura. Iya. Iya bisa tuh. Yang dari apa? Tempatnya langsung set, ya kan seduh. Oh iya benar. Mie Tapi gelas masih laku, masih Di ada masa nggak sih? pandemi kayak gini siapa yang mau beli begitu? Iya, makanya. Horor juga. Enggak, tapi kalau di gangan-gangan sih pasti laku sih menurut gua. Bocah-bocah pasti mau, Mak. Mie gelas, Mak. Sakura, mie Sasuke, Mak. Jadi kalau menurut gue nih, kalau lu orang udah pada punya ide mau jualan apa, dijalanin sih. Jalanin. Enggak, tapi lu tetap harus memperhitungkan dulu. Iya. Karena bisnis itu bukan hal yang main-main, guys. Intinya lo harus siap jatuh, tapi lo pasti akan bangkit. Yo, Iqbal Karena ini. guru terbesar dalam hidup kita adalah pengalaman dari kesalahan kita. Wih, anjing. Kesalahan itu mengajarkan yang terbaik. Wih, Bener nggak? Lu baca dari mana aja? Ada artikelnya tadi. Iya, kesalahan adalah guru terbesar dalam Guru hidup. terbaik bukan? Terbaik, terbesar Oh semuanya. iya. Pastinya kita jadi lebih baik lagi. Anjay. Gitu. Anjay. Anjay. Ada lagi nggak? Masih ada lagi yang dibahas?
Gua rasa cukup sih. Cukup ya? Bingung ya? Karena Enggak bingung. gini, pokoknya ini kan soalnya masalah usaha kan, soal bertahan hidup. Banyak orang-orang yang pada akhirnya di luar logika, nggak bisa Mentok. berdagang, nggak bisa masak, jadi buka YouTube, tutorial masak, akhirnya buka dagangan. Oh bisa, Bener nggak? kadang ada yang Ya kayak kan? gitu. Nggak bisa. Enggak, ada yang terencana, ada yang tidak. Dan itu yang menurut gua saat ini manusia sedang diuji tingkat skillnya di luar batas, Oh, iya. di luar biasanya. Ibaratnya, Ah. biasanya lo cuman nyapu ngepel, kali ini lo disuruh mimpin usaha lo sendiri. Iya ya kan? benar-benar. Soalnya udah langsung punya Iya, yang karyawan. biasanya lo cuma mikir gue mah enaknya aja kerja. Misalkan dagang kebab, karyawannya 16 gitu ya kan. Satu gerobak. Udah banget. Yang beli cuma 2. Sisanya 16 ngapain? Ngitungin orang lewat. Kan suka jangan kalah sama ini dong bukan provider apa? Handphone yang ada yang joget-joget depan Oh, itu iya, kan kebab bener-bener. bisa tuh. Pakai boneka kebab. Kebab. Temennya sawi, Iya. daging, enggak. Iya bener, dagingnya yang suwir-suwir. Kalau enggak pentol ayam kayak gitu-gitu aja. Oke. Thank you. Apa ya? buat- Iya, banyak sih sebenarnya tapi ya kalau dibahas kita bisa over pokoknya duration gua dan thank you banget ya buat Pak Wisnu digerebek yang Pak udah RT. ngasih saran ya. Udah ngasih Thank you, Pak Wisnu, ide. thank you. Malam ini kita angkat karena itu keren sih. boleh yang lain juga boleh selain Pak Wisnu. Kayak Pak Wisnu lah, lu kasih saran ke kita. Oh ini dong idenya, angkat tema ini dong, gitu. Betul, boleh. Dan Pak Wisnu silakan berkomentar kembali untuk Iya, tolong, tema Pak- kali Pak ya, Wisnu ya. orangnya di mana. Mungkin nanti, tolong dong bahas ini lagi. Oh siapa? Berarti dia atasan lu ya? Iya. Pak kalau mau nitip transfer buat saya lewat Iqbal gak apa-apa. Berbayar Pak, nulis nama Instagram enak aja. Canda Pak, bercanda. Bapak ada orang dalam saya. Bercanda, Pak. bercanda. Ada orang dalam saya, Pak. Oke, thank you Pak Wisnu, terus thank you buat Buat yang teman-teman. semua yang- Sekali lagi gue senang sih banyak yang apresiasi. Bantu support ya pokoknya YouTube gua dan Igun ini. Semoga ini bisa jadi wadah tempat kita berkarya. Pada akhirnya kita mencoba out of the box. Walaupun memang podcast kita biasa-biasa aja kayaknya kayak cuman ya. Oh, misalkan gini, misalkan ada teman kita nih yang nontonin kita terus punya ide, lu punya ide sendiri, gua bisa nih datang ke podcast kita ini, terus tapi idenya dari gua misalkan, ya silakan datang aja, kita bisa ngebahas bareng-bareng gitu maksudnya. Nanti nama lo ada di sini ya. Yo, hello kita. Gua masukin di produser judul deh kali ya nanti Iya. gua tambahin di sini. Judul by buat nama lo yang mau yang datang nanti. Kita belum ada teman pertama nih yang main ke sini. Iya, ini udah episode ketiga dan kita masih cari teman-teman yang lagi nggak sibuk, yang mau join, duduk bareng, ngobrol, membuka hal baru. Brainstorming. Enggak sih, enggak brainstorming. Enggak, maksudnya Ya, share. kalau dia ternyata informasinya lebih kuat kan yang dia mau Iya, sampaikan. benar. Lebih Mungkin pintar dia punya dari kita. Dia mungkin punya tujuan misal, gue mau nyampein ini nih. Silakan kita Boleh, ngobrol boleh. di sini. Kita ngobrol. Di sini pokoknya nggak ada soal kita rasis, nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bahas soal. Kita belum sampai ke sana. Iya kita nggak akan begitu sih. Intinya kita berusaha mengangkat tema yang milenial aja sih. Dan yang relate lah sama kehidupan sehari-hari. Kita tidak pasti. buat-buat dan tidak mencari sensasi. Walaupun sensasi itu membuat kita gampang naik daun. Yoi. Ya, siapa tahu kita bikin podcast gini suatu saat diundang Om Deddy kan nggak tahu. Iya, Om. Makasih ya. Kamu mendoktrin saya untuk Iya loh. mencoba ide baru. Iya, kayak bukan ide baru sih, udah banyak yang bikin podcast. Cuman Iya. kayaknya kalau kita cuman ngobrol-ngobrol di tongkrongan, sayang banget kalau nggak dijadiin konten gitu. Betul. Gitu. Ya, udah. Kalau gitu. Dah, pamit ya. Terima kasih banyak. Makasih Gua buat Igun. semuanya. Dan gue Iqbal. Dan jangan lupa nonton, like, dan komen. Betul. Tolong ramein kolom komentarnya. Ya kalau mau subscribe, viewersnya, subscribe-nya juga. ya kalau mau subscribe itu bonus buat kita lah. Gue Iya. seneng lah. Buat teman-teman yang udah gue capri-capri dan gue bilang kalian adalah tim sukses gue, tolong ya Terima bantu kasih share banyak. juga ke yang lainnya. Ya, terima Thank kasih you. banyak. Nanti kalau misalkan gue ketemu Ariel lagi, gue salamin dari penonton podcast Iya. kita. Kalau bisa ngundang Ariel keren juga ya. Tapi bikin podcastnya di sini mau maluin nih, ada bocoran. Iya, nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. wah tempatnya nih. Udah luar biasa. Kalian biasa di luar. Ya. Dan terjadi Jadi lagi.
Salam. Oke, 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 thank thank you, you thank you, guys. guys. Jangan lupa share juga deh, boleh. Share ya di status free kok. Masa gua harus bayar mah? Iya. Thank you. Dah. Buat sponsor juga. Entar dulu lu Oh, jangan iya. tutup dulu. Buat sponsor kalau ada yang mau sponsorin. Iya. Kalau nggak gini aja deh, lu punya dagangan. Nah, kita promoin di sini deh. Lu boleh DM aja lah. DM DM pokoknya langsung ke Instagram kita. Iya, di Hello Kita Studio. Studio. DM dagangan lu apa, ntar apa yang perlu gue promosiin boleh. Iya, betul. Gratis buat lu semua. Kita unboxing di sini nanti. Mm-mm. Kita Kalau hancurin. bisa jangan dong. Jangan. Enggak, kalau bisa ya kirim lah makanannya lah. Iya. Jangan Ini cuman buat- promosi Nih, kita kan doang. butuh cemilan nih. Tadi kan komentar dari Budi Kurniawan, beli cemilan untuk temen ngobrol. Nah, jadi yang punya usaha cemilan-cemilan yang mau di-up di podcast kita, ya boleh itu. siapa tahu ya kan? Ya, siapa tahu Yaro. Namanya orang berusaha. Ya masa udah dipromosiin gak dibawain sebungkus berdua deh. Misalkan sempol gue kanan, Iqbal kiri nggak apa-apa. Cakep. Oke. Oke. Nggak ditutup-tutup. Thank you guys. Dah. Terima kasih. Dadah. Anjay, berapa menit? 50 menit. Awas tuh, hati-hati, namain jangan sampai di-share.